Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu. Nah, ini kalau pernyataan. Jadi kalau ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, ingat kalau dia akan mati. Ya, biasanya kalau sudah 40 hari ada tanda-tanda kematian dari seseorang dan mereka merasa. Dan orang yang merasa itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Selain itu tidak tahu. Ya enggak? Jadi 40 hari itu sudah terasa. Kaki saya sudah di kuburan, dia bilang gitu. Nanti sebentar lagi saya akan meninggalkan kamu, begini. Katanya lah, berkesempatanlah kamu ketika kamu mati, watadaruna azwajan. Sedang kamu itu meninggalkan istri-istri. Jadi mengumpulkan istrinya sebagaimana Yakub itu kumpulkan istrinya, kumpulkan anaknya, pas lalu mengatakan tak budu min ba'di. Apa yang kamu sembah ketika kalau aku meninggal dunia? Ketika mereka menjawab, aku akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhannya para nabi dan rasul. Maka Yakub itu merasa tidak ada tanggung jawabannya di akhirat. Kenapa? Mendengar sendiri ucapan mereka. Nah, ini kalau Nabi Yakub dan para nabi-nabi yang lainnya. Ya. Nah, ini bagaimana dengan kita manusia? Nah, kalau manusia itu kalau ada di antara kalian yang akan mati, Allah terang-terangan ini. Adapun orang-orang yang akan mati di antara kamu lalu meninggalkan istri-istri, wasiatan, hendaknya dia berwasiat li azwajihim, kepada istri-istri mereka. Apa wasiatnya? Mata'an ilal haul, memberi mut'ah 1 tahun, memberi sandang pangan dan kesenangan tentang urusan dunia. Paham? Itu kalau mereka berkumpul dengan kekeluargaan yang lainnya, seperti masih ada ayahnya, masih ada ibunya, ya bersama mereka, ya. Maka hendaknya bapak ibunya itu dari laki-laki memberikan makan istrinya dan anak-anaknya selama satu tahun. Paham? Ghair ikhraj, dan tidak boleh diusir, tidak boleh dikeluarkan karena sebab sudah tidak ada suaminya. Misalkan yang ngusir mertuanya tidak boleh, atau yang mengusir saudaranya tidak boleh. Ya, tidak boleh dikeluarkan dari rumah ya sampai 1 tahun. Fa in kharajna fala junah alaikum, dan jika istri-istri itu keluar dengan dan jika istri itu keluar, artinya maunya sendiri, fala junah alaikum, maka tidak ada dosa bagi kamu. Fima fa'alna fi anfusihinna, di dalam perlakuan atau kelakuan di dalam diri mereka, atau memperlakukan diri mereka sendiri, min ma'ruf, dari perbuatan yang ma'ruf. Jadi kalau mereka mau keluar, bilang sama mertuanya, ini istri yang meninggal ya, yang ditinggal sama suami ini anaknya bapak dan ibu, ya, suaminya meninggal tapi suami ini membawa istrinya bersama orang tuanya. Paham? Nah, orang tua itu tidak boleh mengusir istrinya yang ditinggal oleh suaminya. Paham? Selama satu tahun. Kalaupun bilang sama bapaknya, Pak, Ibu, saya memang betul-betul menerima wasiat dari suami saya untuk tidak pergi dari sini. Tetapi kan saya punya orang tua juga. Dan di sana ibu saya tidak ada yang ngerewangi, bapak saya tidak ada yang ngerewangi. Bolehkah saya pergi meninggalkan rumah ini? Tetapi tetap saya akan pergi ke sini selama masih ada hubungan terus, begitu tidak? Oh ya boleh, silakan, tidak apa-apa. Itu tidak ada dosa. Jadi orang tuanya tidak ada dosa untuk membiarkan mantunya pergi dari rumahnya. Kenapa? Karena permintaan sendiri. Dan biasanya itu ya, kalau orang yang ditinggal mati, iddahnya 4 bulan 10 hari. Jangan sampai ada orang laki-laki lain masuk untuk meminangnya kalau belum iddahnya selesai. Baru kalau sudah 4 bulan 10 hari, 4 bulan 12 hari, boleh ada orang laki-laki ya, kalau meminang bisa diterima. Jangan 1 bulan sudah diterima.
Karena laki-lakinya lebih gagah, lebih muda, lagi lebih kaya, misalkan langsung terima. Ya, tidak boleh gitu. Ya, kenapa? Takut-takut dia hamil. Sementara dia tidak tahu bahwa itu anaknya suaminya yang meninggal dunia. Makanya tunggu 4 bulan. Kalau tunggu bulan, ketahuan kalau dia hamil daripada suaminya. Makanya kalau dia 4 bulan 10 hari terus dia hamil, berarti tunggu sampai lahir. Jadi orang yang lahir itu ya 40 hari boleh dinikahkan. Setelah 41 hari. Paham? Jadi 40 hari nifas, 1 harinya sudah bersih. Ketika bersih ada laki-laki lagi untuk meminangnya, boleh? Boleh. Paham? Jadi iddahnya orang yang hamil itu apabila ditinggal mati ataupun ada orang yang laki-laki yang sembarangan menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, maka iddahnya orang yang hamil itu ketika lahir anaknya. Paham? Lahir anaknya sudah selesai iddahnya. Tunggu 40 hari masa apa? Haid, masa nifas. Kalau sudah 40 hari harus nifas, bolehlah dia dikawinkan atau dinikahkan. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi perkasa itu artinya kalaupun kamu di sini saja, siapa yang kasih makan kamu? Berarti ya seakan-akan Allah tidak perkasa kalau begitu. Tidak. Kalau ditahan-tahan, kalau kamu keluar dari sini kamu tidak makan. Padahal yang perkasa, yang berikan harta, yang berikan kedudukan, apa bawain itu Allah hakim bijaksana. Kalaupun artinya orang perempuan itu sudah minta keluar, jangan ditahan-tahan. Kenapa? Sifatnya Allah maha bijaksana. Jangan kamu artinya kalau sudah ditinggal mati oleh anaknya, ya lalu mertuanya ditahan, sementara takut mau kawin tidak dikasih. Nah, itu kan berarti kan menahan mertuanya untuk kawin lagi. Ada orang seperti itu. Ada. Tidak mau dikawini, tidak mau dinikahkan sama orang lain. Kenapa? Mertuanya sangat cinta kepada mentunya, ditahan. Tidak boleh semacam itu. Makanya oleh karena itu biarkan mereka. Kalau mau bekerja, kalau dia mau kawin, mau pilih laki-laki lain, tidak apa-apa, jangan ditahan. Kamu tidak punya hak. Karena Allah maha bijaksana tahu. Ya, jadi kalau ditahan mau diapain? Ya. Apa orang masih tidak punya nafsu, apalagi masih muda, ya masih muda ditahan-tahan sama mertuanya, tidak dibuat kawin, buat diapain? Biarkan mereka, katanya Allah SWT. Jangan menyiksa orang yang ingin nikah kembali.